Kula warai iki, meskipun sampean saiki iku imane wis pas-pasan, tapi eling nah. Segala ning alam raya iki kabeh maca tasbih. Sehingga nek ana cerita teng hadis sahih, bumi ku nangis nek wong saleh mati. Mergo dia kehilangan orang yang sujud di muka bumi. Itu amanna wa saddaqna. Kita harus napa? Iman. Piye-piye materi kita juga dari napa? Bumi. Lah saiki kowe iso mikir mangsamu materine konti. Kalau materi kita bisa mikir karena bumi, dari bumi. Terus kemudian kita bisa mikir karena Allah. Ya sudah. Secara ilmu mantek logika gini, kalau kamu bisa mikir karena manusia, berarti asal manusia iso mikir. Saya kita takut, wong setruk iso mikir. Enggak jawab ya? Enggak bisa. Apa dia manusia enggak? Berarti kayak alasan ini goro. Kita bisa berpikir karena kita manusia. Lah wong edan ora ya manusa, tapi kok ora iso mikir. Terus ora manusa. Berarti sebab pemikiran itu mergo manusa apa mergo kersane pangeran? Kersane pangeran. Nah kalau sebab agar manusia iso mikir, wong setro, wong edan, wong bingung kan ya. Iku ora iso mikir. Nah. Padahal tetap menu. Tapi kita kandhane ngono yo ngantuk. Kita yang bisa berpikir karena manusia. Wedhus ora iso mikir mergo gak manusia. Ngono ku yo kok dosen kadang ya Allah. Piye kok iso? Kok iso ngono piye? Kalau manusia menjadi sebab iso mikir, mesti ini setruk lah iso mikir, edan lah iso mikir, karena sebabnya masih ada. Itu dekne menu. Paham? Paham tenan to? Semari iso mikir ya kersane pangeran. Mulane cara wong saleh-saleh pokoke masyaallah kana malam biasa. Ya, pangeran kersane ono ya ono anggere ono. Tapi kan kita umumnya wong ngomong ngono, dosen kita ngomong ngono, kiai kita ngomong ngono, balik wis melok goblok ngono aku ya akhire melok goblok ketakoki wong. Kenapa Gus manusa iso mikir? Ya mergo manusa. Tapi mergo dikasakno pangeran tak tambahi ngono mergo aku kuwatir kok salahno pangeran. Wis akhir cara mantek kan logika. Iki iso mikir mergo manusa. Wedhus ora iso mikir mergo gak manusa. Saiki wong edan wong setru yang masih manusia, ternyata sudah ada bisa mikir. Berarti alasan iso mikir mergo manusa apa mergo kowe? Terus nambahi kriteria. Maksudnya ya manusa sing waras. Sing ngene sing ngene. Berarti ya definisinya kan gagal kan? Bukan sekedar manusia saja. Manusa sing waras, tapi tak tambahi wedhus sing waras iso mikir. Ya kan sama. Iso mikir kan, ana bahaya ya mlayu. Mau wedhus ra iso mikir, iku mestine nak mlaku ya nabrak-nabrak. Ono ya dihindari. Misale ono jelowakan ya dipencu. Artinya dia menghindari barang yang bahaya. Buta kawin golek sing wedok ora sing sak jenis. Artinya wedhus ora LGBT lho nggih mboten. Nak kawin ya golek sing beda jenis, ora sing sejenis. Lah saiki manusa malah kadang aneh-aneh. Mulane kita percaya, nah Quran ngendikan kita percaya. Quran ngendikan wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbih. Setiap yang di alam raya ini semuanya membaca tasbih. Meskipun kalian semua tidak paham karena mereka baca apa? Tasbih, tapi tetap amanna wa saddaqna apa? Amanna wa saddaqna. Jelas alam taro anna wa yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru wad dawabu. Itu kan dihitung semua. Itu semuanya agak makhluk yang punya akal. Apa kamu tidak melihat bahwa pada Allah itu sujud dihitung pertama asyamsu matahari wal qamaru wan nujumu wal jibalu gunung wasyajaru wad dawabu kabeh sujud. Tapi nak manusa mau wakati rum nanas yo. Jadi saya kena marah susopo ya. Enak. Cokok kandani. Mari nak mau Quran jangan. Syukur-syukur ya apal ya rasa angen-angen. Oh, no saiki ora usum. Sing apal Quran ngritis ngapal ra paham. Sing apal ngritis sing paham ra apal. Wong padha ora sempurna nek kok kritik-kritikan. Berak ngritik ajene kudune kula. Yo apal yo paham, tapi kan kiai kan rapi ngenyek wong haram ngenyek wong. Ngelam yo ora oleh ngono kok dilem. Jadi kalau latih ya, sampai nak carane kepingin iman awal itu disebut wa huwallazi yabda'ul khalqa. Kita warai ya, kena kepingin iman diridani Allah. Bayangno kowe dadi makhluk pertama sing digawe Allah. Enggak imanem terus ketolak. Mergo setiap Allah berargumentasi iku mesti bangga dengan sifat dzate sing ansa'aha awala marno. Ansa'aha awala marno.
sing menciptakan kawitan. Misalnya sampai saya kita bedai. Jawab ya kan situ. Nah ono wedok wayu sing mari ke syahwat iku mergo buka aurat apa mergo wong wedok iku wayu. Saya jawab. Jawab ke situ. Ora keliru ora apa wong santri yo. Gak jawab. Kan misalnya gini. Orang Jogja ya atau orang Solo atau orang mana saja. Wayu. Terus misalnya buka auratnya, terus rohin sahabat macam wis hiper misalnya. Terus takut, kan kok sahabat. Lah nggih Gus, wong aurat di lereng dalan-dalan kula ya sahabat. Berarti ke mari sahabat, mergo buka aurat. Oke, dalam banyak hal bisa dibenarkan. Saiki wong wedok sing rohin sahabat mau tak klambeni, tak celanani. Wong Afrika sing paling ayu sak negara Afrika. Yang tercantik tak kon nuduh ngarepe rohin. Kira-kira melayu ta sahabat? Melayu. Padahal dia pemenang Miss di Afrika. Karena Allah mendesain seleranya lelaki Jawa itu tidak bisa mencintai cantik ala Afrika. Orang Afrika rawong Jawa sing jare paling ayu. Orang Afrika cempeh koyo kapur putih kabeh. Tapi kowe rawong Afrika paling ayu wong koyo areng kok. Sehingga kalau kita melihat TV Miss Afrika diperkosa, cara aku, roh aku yang melayu kok. Aku ditawani, wera gelem kok mati. Artinya apa coba? Sekarang yang menjadikan kamu syahwat itu kita tidak tahu. Cuma pantasnya ngomong, aku syahwat mergo wedok buka aurat. Sebetulnya tidak juga. Coba orang Afrika buka aurat ning ngarep, yang paling cantik menurut orang Afrika. Ke syahwat aurat. Karena kamu tidak didesain begitu oleh Allah awal amar. Kita tidak didesain untuk syahwat sama orang apa? Afrika. Orang Afrika juga gak didesain untuk sahabat sama orang Jawa. Itu disebut ansyaha. Semuanya kalau desainnya ndak ya ndak. Nah termasuk kita ini gak didesain Allah untuk memahami omongannya hewan. Sehingga kita ndak paham. Coba kalau Nabi Sulaiman dia didesain Allah untuk memahami omongannya hewan. Sehingga bisa paham. Lah gara-gara kira paham terus nganggep kewan ora iso omong, ora iso berpikir. Jadi kan berarti kamu pakai ukuran kamu sendiri. Paham sih kalau maksudnya? Nah ini kelirunya kita. Makanya iman yang benar adalah iman sing eling ansaha awal. Nah, itu penting, tanggi iman penting. Sehingga kita ada janggal kalau ada kejadian apa saja. Terus kedua misalnya begini. Kamu keyakinan kamu nanti di akhirat bisa melihat Allah enggak? Semua ahli sunnah sepakat nanti di akhirat itu bisa melihat. Di akhirat ya. Terus orang-orang yang anti ahli sunnah berpikir begini, Nabi Musa saja yang Nabi zaman di dunia tidak bisa melihat. Dan Allah ngendikan, arini angzur ilaika qolalan taroni. Kamu nggak bisa melihat saya. Nak jari ahli tafsir sing ahli sunnah nak ngenyek Mu'tazilah gitu. Bocah kok goblok ngono. Mu'tazilah iku goblok, jahil. Orang goblok benar Allah menghentikan ini. Rungokno tak prediksi sithik setok. Lantaroni kamu tidak bisa melihat saya. Jadi yang nggak bisa melihat tuh kamu. Allah ora kok ngendikan lan uro, saya ini tidak bisa dilihat. Kalau Allah ngendikan saya tidak bisa dilihat, maka Allah punya zat yang memang nggak bisa Tapi kalau kamu nggak bisa melihat, ini ada unsur di kamu yang menjadikan kamu tidak bisa melihat. Unsur itu adalah kamu di dunia itu profan, fanin, bisa rusak, profan, tidak abadi. Sementara setelah nanti di akhirat manusia itu didesain abadi. Karena desain manusia di akhirat didesain abadi, maka punya kemampuan melihat zat yang abadi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara manusia di dunia itu didesain nggak abadi, didesain siap rusak, makanya hancur. Makanya dites, ngene sa Musa, kowe ora usah kepen roh aku tes wae. Gunung sing kuwate ngono. Iku kok delok. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan. Bareng gunung lagi ape tajalline pangeran hancur. Wong gunung kuwate ngono wae ape tajaliku hancur kok kowe. Subhanallah Musa nopo? Soiko. Masalahnya semua yang di dunia ini masih di dunia didesain profan. Halak, potensi rusak. Sementara kalau kamu di surga, desainnya dirubah, didesain abadi. Makanya Allah ngendikan lantaroni kamu tidak bisa melihat saya. Orang kok Allah ngendikan saya tidak bisa dilihat. Wah itu jelimet sekali ilmu ushul fikih. Makanya banyak yang nggak bisa. Dan yang nggak bisa itu normal. Makanya saya berkali-kali orang bodoh itu harus dilem. Ilmu itu angel. Sing dari barang angel berarti capin. Berarti wong bodoh itu. Pintar. Jadi kena tak warai carane ngelem wong bodoh. Ilmu itu angel.
Sing dari barang angel berarti wong pinter. Berarti wong bodoh iku pinter. Mergo menghindar dari barang angel. Makanya kenapa saya husnudzon sama sampean itu orang pinter. Karena menghindari sesuatu yang apa? Angel. Kayak wong menek jambean lho, Mas. Jare sing delok kan. Ah, njupuk kaos sak direwangi blepotan wong kok gobloke ngono. Wong angel atuk tuku ning toko. Dan semua yang nonton merasa pinter karena ada ikut mergo menek jambean iku. Angel. Berarti gak dari barang angel iku. Saya kan yang ngaji di sini semua ngerti kok. Ilmu tafsir wani. Terus kamu menghindari barang angel. Berarti pinter. Makanya keyakinan kula sampean iku pinter. Kula baleni malih dadi kula suwun nak sampean kepen imane diridani Allah niku eling-eling nak Allah sing ansaha awal. Mulane Nabi Muhammad ku banggane pol ambek teori itu kan masyhur. Nabi nate ngendikan santai-santai ngendikan. Cung ra ono penyakit menular. Singkat cerita orang Yahudi itu kan ingin mempermalukan Nabi salah teori. Singkat cerita ada beberapa orang ya ada orang Bedui, orang Yahudi tentu yang paling berkepentingan Yahudi. Ono unta waras dijejero unta gudiken. Sing waras melok napa? Gudiken. Nabi pun kadung ngendikan ora ono penyakit menular. Akhirnya Kanjeng Nabi diceluk, "Ya Muhammad, kata kamu ndak ada penyakit menular. Ini unta waras tak jejero sing gudiken kok melok gudiken." Tapi Nabi pinter. Sing bakas unta kedua sapa? Iki gudiken ketularan di, ketularan niki Mat Muhammad umum Yahudi. Lah iki ketularan sapa? Asli. Sebetulnya Pak, iya ketika dikatakan menular kan yang kedua ketiga Nabi takokane, yo ikut ketularan iki. Lah yo jaremu ora ana penyakit menular, berarti teorimu salah. Lah iki ketularan sapa? Sing disebut Nabi unta pertama sing napa? Gudik. Makanya kalau kamu mengatakan unta mesti lahir kok unta, manusa kok manusa. Lah Adam lahir kok sapa? Kok lemah kan? Makanya kon eling ansaaha awalan. Misalnya ono hadis kok gak ada penyakit menular. Bukannya Nabi ingkar ilmu medis ada beberapa yang enggak. Tapi Nabi tahu piye-piye awale kabeh kok Allah. Misalnya kayak menular kok iki. Lah yang pertama mesti asli sangka Allah. Lane Nabi takok, "Lah iki ketularan konti, kok iki, Mat, kok iki. Lah iki ketularan sapa? Asli, Mat. Lah iya maksudku sing iki." Wah, wis. Lah itu disebut ansaha awalan. Kula suwun wae dilatih sampai sampean duwe iman sing diridani napa. Misalnya ngeten iki contoh, kaya kowe mati kan yo ora roh, dadi lemah macam-macam. Terus tangiku piye? Paling gak kita seling menele, ya aku zaman mani yo ora roh carane dadi manusa. Nyatane saiki dadi artinya ketika kita dengan otak normal ditakoki mani iki iso dadi manusa ta ora? Kita pun mengatakan ndak mungkin mani kok dadi manusa. Artinya kita ndak mengatakan teorinya kita pun ndak bisa ini menjadikan manusia. Nyatane dadi manusa mlete, iso utang, iso bulet macam-macam rameni dunya. Terus sekarang kita jadi lemah lagi, jadi turun. Ya kita ingat dulu ketika kita jadi manusia rupa-rupanya Nabi Adam ya kok lemah. Nyatanya sudah di Nabi Adam berhabitat berpopulasi miliatan manusia. Lah saiki jadi lemah meneh kenapa Allah tidak bisa zaman Nabi Adam ya kok lemah. Lagi-lagi yang menyelamatkan iman adalah ingat ansaha awal amar. Produk awal yang produk Allah sing awal. Paham gitu. Dilatih terus. Kok eling di zaman apa? Awal. Makanya Allah sering mengungkapkan apa ansaha apa awalan pun terus dilatih nganti imane sampean iman sing an ilmin. Nak sudah iman dari ilmu itu baru iman sing sesuai ayat Allah fa'lam annahu la ilaha illallah. Iman sing karena fa'lam karena tahu bukan karena jumlahe. Maca la ilaha sing 1000 ganjaran ngene nak 2000 sak bangune paket. Jumlah-jumlahan. Ya nek ana wong sing wiridan ngono ya keben, tapi kita ahlul ilm gak urusan dengan itu. Maksudnya ya orang nentang tapi tidak urusan kita, yang penting itu kualitas pahamnya bukan apa? Jumlahnya. Karena tentang la ilaha illallah wong ngetikan fa'lam, kamu harus tahu betul kalau faktor di alam raya ini la ilaha illallah. Mulane alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'ats. Kita hidup ya karena kekuatan Allah. Nanti kita mati pun karena kekuatan Allah. Kita bisa bangkit lagi juga karena kekuatan orang kok jumlahe. Tapi nak ke melok toreko yang gurumu mensalahkan jumlah, yo melok wae. Tapi nak pas ngaji aku yo melok ilmu nih, kan malah dia ilmu loro. Tapi aja separuh-separuh ilmu nih yo ora paham, toreko yo ora paham. Wah yo kasus. Makanya nggak ada orang semulia ahlul ilm, karena ahlul ilmi itu
syahadatuhum dibandingkan atau dinomor-tigakan dari syahadanya Allah dan malaikat. Gue mau ahlul ilm dong. Pertama Allah syahidah binafsi. Syahidah wa annahu la ilaha illa huwa. Jelas normal kan Allah bersahadat. Wal malaikatu. Nomor 3 nopo? Wa ulul ilmi. Enggak ada di Quran wa ulul ibadah. Karena orang ibadah itu paling sholat. Bersolat wiridan, jumlah biro, bari kue sango, mulai lesu mangan, semua itu mungkin dia soleh ahli jannah, tapi nggak menolong hujahnya Allah, nggak menolong. Tapi kalau ahlul ilm menolong hujahnya Allah, misalnya orang nggak percaya, oh sudah lemah kok, tangi meneh. Loh sekarang manusia yang miliaran ini asalnya siapa coba? Adam, dan Adam di hari apa coba? Lemah. Artinya Allah membuktikan bahwa dari lemah bisa jadi sekian miliar orang. Dan itu kita saksikan sekarang. Kenapa nanti nggak puasa? Mau Allah tambah suwe jadi pangeran kan tambah pengalaman mesti. Lah yo zaman dhisik pangerane siso gawe lemah jadi Nabi Adam. Terus jadi miliatan. Coba sampean saiki pikir. Nabi Adam berarti di punggungnya itu ada gen miliatan orang yang dipersiapkan ila yaumil. Nabi Adam kan master, berarti di punggungnya Adam ini ada sperma orang melalui Nabi Adam ila yaumil. Gampang gak nitipno sperma di satu orang untuk calon cadangan ila yaumil. Itu bisa terus dadi wong sing kritim, sing bulet, sing bangir, sing boling. Wah, lho gawe manusa. Iku wae iso. Yo saiki wujud kita saksikan. Kemudian pangeran wis dadi pangeran suwi bareng kowe dadi lemah neh kowe ndarani pangeran saiki ra iso. Lah kok aneh. Tambah pengalaman kok barani tambah. Lah ini pentingnya ahlul ilm. Syahadahnya ahlul ilm menopang agama Islam. Mulane Allah ngelem ahlul ilm sampai wa ulul ilm. Jadi syahadatu wa syahadatul malaikah ketiga syahadatu ulil ilm. Jadi syahidah wa annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist. Mulane dawuh Imam Syafi'i, dawuh ulama-ulama ilam takun al ulama wa auliya alillah fama ala wajil ardi min wali. Nah ulama sebagai prawali ning donya wis ora ono napa. Saiki wong awam kan senane darani wali sing keramat. Ndonga rono dhuwitmu akeh wali. Ana wong keramat iso nebak isine atimu wali. Nah, jadi bapak nang nyek wali, wali dak meletes. Padha wali ra aku. Bapak dia nak biyen. Lah iya ndekne apal 3 ayat. Jus 30 era nanya dadi wali, mosok jeng 30 jus gak wali, aneh-aneh wong-wong. Cara bapak. Din bapak kula senengane guyon. Tapi cara kula ge ono bener. Sekarang misalnya saya terkenal wali, misalnya saya ada alim seperti ini, terkenal wali. Paling kalau saya terkenal wali itu kan ono wong kultus ya, misalnya Rukin kultus salam templek 200.000, Mustafa kultus salam templek 200.000. Yang untung itu saya. Terus sugih, yo apik sugih, yang terkenal wali. Oke, itu mungkin bagus. Tapi untungnya bagi Islam apa? Beda kalau ulama, dia ngajarkan ini najis, ini suci, ini halal, ini haram. Sholat Jum'ah yang sah itu begini, yang nggak sah begini. Tawaf yang sah begini. Itu tatanan Islam menjadi tertata. Lalu manfaatnya ngono kabeh aku wali. Sing kowe njuk donga mandi mbok anggap wali, wong kok egois ngono. Berarti kowe kan nak sing untungno kowe mbok anggap wali, sing ora untungno kowe. Wong ulama iku malah nguntungno mlakune Islam mergo nerangno halal haram pucuk goblok ngono. Ora rido dunia akhirat, yakin bener itu bahaya bagi Islam. Enggak apa-apa, kamu walikan orang siapa saja enggak apa-apa, enggak masalah bagi saya. Tapi jogeman kayak gak malahno ulama. Ulama sing ngajari tawaf sing sah dimulai kok Hajar Aswad, mutere ping 7. Nak kowe keliru ning awale Hajar Aswad milih mundur ben aman, ben jelas ning Hajar syaratnya kudu duwe wudu, ora oleh nganggo pakaian berjahit. Sing nerangno detail ora mbok anggap wali, mbok anggap wali mergo ana mbah terkenal wali mbok suwani mbah dong ana kaji yo cung, terus kowe cukup duwe dhuwit saji. Sing wali ku. Sing nerangno rocos sam. Ya ora apa-apa, wong ku barani wali ra apa-apa, tapi sing wong alim ku arani wali. Tapi kula lah barani wali ora seneng. Mesti ngarani kuwe wae. Tapi kula yakin, enu yakin. Ora ana ulama sing gak wali. Kula ora darani kula, kabeh ulama mesti wali. Asal ulama tenan. Waras maksudnya. Mergo tadi wong ku cek ya wong cek goblok iki. Oh, kalau bapak saya dalam itu marah besar. Bapak itu kalau sama ulama itu hormatnya. Saya tuh sering zaman beliau sugeng. Ana wali ya biasa beliau nyucup, orang terkenal wali beliau nyucup, tapi ya biasa. Kalau sama ulama itu ya sampai nyun sewu menyediakan uang untuk ngaturi apa saja yang dimiliki. Ya karena beliau bagi saya
wali mati Islam rapati krasa. Tapi nak ulama sing mati itu krasa. Ya coba, misalnya sampean segini sekarang coba. Islam ini jalan karena coba orang tawaf sah karena fatwanya siapa? Orang sholat sah karena fatwanya siapa? Kawin sah karena fatwanya siapa? Ra oleh kawin mbek mahram, ra oleh kawin mbek wong sing urung dipegat sing lanang. Jika ragu dipegat atau orang sing lanang minggat al aslu adamut tolak atau sing lanang dikonfirmasi ngono pancen sing wedok mandorot kon rafa ning hakim sehingga mlebune ora bab tolak tapi bab fasun nek wong ngatur gini kan ulama nata kehidupan. Tapi nek ndonga rapati mandi, ulama iku mergo ncen awale ora kepengin mandi. Oh, kula misale ana wong yo donga Gus kula dongakno ngene-ngene kula lah. Ya tapi orang dong aku rapati mandi, ngurus kadung jadi ulama, biasanya opo-opo ben terserah pangeran. Ulama ora iso, kang dongo tenanan ora iso, mergo ngerti. Kersane pangeran luwih apik, kan ada etikanya. Jogeman ngatur pangeran ngatur dunia wis apik, ora usah kecangkeman intervensi. Wis. Terus akhirnya dongo aku rapati mantep deh. Karena di kitab-kitab karangan ulama itu banyak cerita dongo salah alamat. Kalau kan ada cerita tentang mereka, sama lihat di hikam, ono wong itu wali, tapi rodok bodoh. Bedino kerja manol hamal itu manol yang pasar. Dino ono wong angkat barang, dia bisa ngangkat itu sentuh duit. Agar sentuh duit, gue sarapan dia semula. Gue dia wali. Sesuai itu nggak gusti sampean tahu kalau saya ini orang yang paling senang ibadah. Kalau untuk gue sak piring semula, gue kepengen ibadah benjenengan. Tapi cek inane kalau apa untuk gue sak piring kok jadi manol. Maka saya minta engkau ya, Allah kasih rezeki saya yang tanpa kerja. Singkat cerita dia ngantor hari kedua atau ketiga dituduh nyolong terus dipenjara. Penjara iso untuk rangsuman, sore untuk rangsuman. Protesnya ya Allah kenapa harus dipenjara? Terus sampai Allah dijawab, bukankah kamu minta rezeki yang tanpa kerja? Uang di penjara kan dapat rezeki tanpa. Terus dia iso protes. Ya Allah mbak, ndak ini maksudnya. Salah dia wis minta rezeki yang tanpa. Yo LP itu. Nah jangan-jangan orang yang sekarang di penjara memang pernah berdoa dapat makan, dapat rezeki tanpa kerja. Lalu tidak usah dongo. Dongo itu njuk mati husnul khotimah, njuk amale ditompo. Satu kok aneh-aneh. Lalu ada guyonan. Nah ini sing guyonan masyhur. Rame kan guyonan viral. Kalau diceritani ngomong sing nganggur. Ono wong donga kepengin di sekelilingi wanita cantik, sebetulnya dadi bakul sayur. Donga ya Allah hanya kipas-kipas ada dapat uang ditetir bakul sate ngono. Karena dia padahal dia maksudnya tidak seperti itu, tapi salah ya kecangkeman. Kecangkeman. Makanya di kitab-kitab doa itu Allah akan mengabulkan kamu dengan sesuatu yang dipilihkan Allah, bukan yang dipilih sendiri oleh kamu. Karena nggak ada jaminan yang kamu pilih itu lebih baik. Coba akhirat itu selawas-lawas. Tentu kita ingin semua doa kita tentang akhirat itu dikabulkan. Sementara ning dunya mau semen. Kenapa kamu berdoa untuk dunia serius padahal durasi waktunya hanya sementara. Dan semua ulama pikirannya seperti itu. Mulane donga ora pati semangat. Lan sama jadi dongan aku, rapati mandi, jangan ora kepengen mandi, yus biasa wae. Wong nganti saiki jarang donga. Iki kula biasane donga nggih. Nah, ya jarang lah. Misalnya donga ya Allah, mugi-mugi agama niki menangi kula agama niku urip, soal agama niki tafsir urip, fikih urip. Karena saya lebih berkepentingan agama ini jalan ketimbang hak-hak saya. Lan kula eling kritikin Bapak. Lah iki ono kiai tamune akeh untuk gula akeh untuk salam tempel akeh terus bangga umat ya. Wong sing ngundang dekne ora Islam. Nah, dekne wali tenang, mulang halal haram, mulang carane saya ibadah. Itu sing untung Islam. Maksudnya terus hidup ini tertata karena ada halal haram, ada aturan Tapi ngomong kayak kula kan resiko macam-macam lah. Dianggap fitnah, tapi ini kan ilmu, saya ingatkan. Ini ilmu, kita harus ngomong. Karena memang Allah ngendikan seperti itu, syahidawahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi iku sing iso imam bil qist, bisa berdiri tegak. Ya misalnya itu tadi. Ana wong keramat ndongakno kowe iso kaji. Terus kowe rezekimu akeh. Oke, kamu cucuk, kamu salami template, kamu hormati enggak apa-apa.
Tapi kowe iso kaji terus wali mau ora iso nerangno carane sae tawaf, carane sae wukuf. Terus kowe kaji nganggo dhuwit iku. Terus gunane kaji iku apa? Nek gak dipandu mbek ilmune. Sing mari sam kaji ku ilmune mikote kok kene. Nggih, kok nak tawaf dimulai kok kene. Syarat sae tawaf ngene. Iku sing iki ra mbok arani wali, perkarane mau kecangkeman gawe aturan. Bah kok kono barang sing penting dongano mabrur. Ya mabrur nak muni syarat bocok goblok ya. Tapi saiki ku wong hormati ulama ora pati. Kemarin tuh ada satu kejadian. Teman saya itu alim, udah Mekah lama alim. Dia sering ke rumah saya. Jualan di satu tempat ono wong terkenal wali, dia ini rata terkenal wali. Wong do nyucup kabeh dia di Baroguri oleh gelot. Asem kes wong di Baro. Lah tak mon, kaya bento bisa nang ulama kok gelot. Ora usah gelot. Ya ora usah, tapi wis kadung gelot. Nah, kalau betul nanti gelo, kalau lagi bolak-balik di satu acara sing di Baro malah seneng, biasa mawon. Tapi yang jelas saya menikmati ilmu ya, karena menurut saya ilmu ini yang menjaga agama. Itu tadi, misalnya ada orang nggak percaya bahwa manusia setelah jadi lemah ini nanti bangkit lagi. Sekarang tanyakan ke orang itu, sekarang manusia yang sekarang berjuta-juta itu coba materinya dari apa? Dari Nabi Adam, dan Nabi Adam dari bumi. Kalau kamu bisa menyaksikan keajaiban Allah sekarang, kenapa kamu mengingkari keajaiban Allah yang nanti? Kok aneh, barang sing wis nyata jadi bukti kamu ingkar? Itu yang punya kefasihan begitu pasti ulama. Saya pernah berdebat sama orang yang rodok PKI, ditantang begini, Pak Bahar, saya tidak bisa percaya ada Tuhan. Sebelum Anda bisa menjelaskan asal-asal Tuhan gimana? Ya saya jawab gini, tapi kamu mau sadar? Mau Bapak siap. Sekarang begini saja, anggap saja dunia ini nggak ada semua, ya nggak ada semua. Terus kok tahu-tahu ada karena apa? Ya pokoknya tahu-tahu ada. Quran itu mengajari seperti ini, tak terangkan bahwa Islam itu logis. Sekarang kalau awal dunia ini nggak ada, berarti yang pertama kan sesuatu yang bernama Al-Adam nggak ada. Sekarang barang nggak ada menjadi sebab barang yang ada itu mukhalda. Barang nggak ada, tapi menjadi penyebab bagi sesuatu yang mau tambah syarat tuh, kok syarat. Ya alam raya ini dulu kan nggak ada, tahu-tahu ada, kata dia disebabkan sesuatu yang nggak ada. Lu nggak kok jadi. Makanya dalam Islam mengatakan alam raya ini ada pasti penyebabnya adalah sesuatu yang ada. Nah ini ada yang super disebut wajibil wujud, zat yang wajib wujudnya. Karena alam ini kadung ada, kalau kadung ada pasti penyebabnya sesuatu yang ada. Yang ada ini disebut wajibil wujud. Akhirnya dia ini percaya. Masuk akal juga. Masuk akal bambu ya pancen masuk akal butuh. Ini lagi-lagi ulama yang bisa jaga ini ulama. Dan saya bisa gini karena barokahnya saya ngaji Quran. Yaitu Quran kalau melatih kita, nggak apa-apa mereka Tuhan kata Allah. Tapi buktikan mereka menciptakan langit bumi. Kata Allah, am khalaqus samawati wal ardo. Nggak apa-apa mereka mengaku Tuhan. Tapi buktikan kalau mereka menciptakan langit bumi. Mereka nggak bisa buktikan kalau menciptakan langit. Kata Allah, ma asyadduhum khalqas samawati wal ardi wala khalqan fusihim. Saya tidak bisa melihat mereka menciptakan langit bumi. Bahkan mereka tidak menciptakan dirinya sendiri. Terus Allah terus berargumentasi, termasuk menutup am khuliqu min ghairi syai'in. Apa mereka diciptakan tanpa sebab? Am humul khaliqun, atau mereka memang pencipta? Coba kalau mereka orang-orang merasa pencipta, mereka lahir di mana? Di bumi. Dulu mana mereka dengan buminya? Dulu buminya. Bagaimana mungkin dulu buminya kok mereka mengklaim menciptakan? Itu terus di akhir surat At-Tur itu Allah berargumen terus sampai akhirnya orang yakin bahwa alam ini butuh pencipta. Yang pencipta itu kita sifati wajibil wujud. Lagi-lagi ulama. Orang buat agak wali mau perkara nak tunggu ora tahu. Mati. Enggak apa-apa. Kalau lah ora tersinggung ora mbok arani wali ulama keren ulama. Dalam tatanan itu keren apa? Karena kalau ulama mesti wali, nak wali tidak mesti. Ini bukan urusan sentimen, ya biar sampean nggak salah jalur, hormati ulama. Anda harus saya, kalau sampean nggak menghormati saya nggak apa-apa. Gunanya apa lagi dihormati wong ora penting. Tapi yang penting sampean ngerti, syahadatu ahlil ilm ini adalah satu-satunya makhluk yang disebut Allah. Malaikat karuan kan makhluk di luar kultur manusia. Jadi disebut mau telu tok. Syahidawahu annahu la ilaha illa huwa, nomor loro wal malaikatu, nomor telu wa ulul ilm. Jadi ulul ilm itu keren betul.
Karena ulul ilmi ini yang menjaga tauhid, menjaga sah tidaknya ibadah, baik tidaknya muamalah. Ya, di daerah tertentu keren. Wong sing terkenal dungane napa? Lo bolak-balik sowan tiyang sing terkenal dungane mandiri atau juk dungo. Kadang nganti kiai ini tak Gus gak juk dungane, gak. Dunga mandiri apa? Karena bagi saya itu terus ape opo? Amen dunga-dungo ning dunya pun perintah Allah ora dilakoni. Nopang agamane ora dilakoni ben njaluk sing dijono. Entek kok elek. Coba kowe isin gak misale kowe duwe bapak apian. Kon nyapu ra gelem, kon ngubah mobil gak gelem, kon macul gak gelem. Amen njaluk iku anak yang baik apa anak sing ngawur. Lah yang kowe ngitmah ra tau, njaluke sing diantar. Nek kowe waras dadi kawulane Allah khidmah sik ning agama, urip-urip agama. Engko kadang-kadang ya. Wah, men golek wong sing dungane mandi. Golek teng mandi berarti wong golek tukang njaluk. Wong ngitmah agama ora tau nak njaluk diantar. Nak diloro ya ora trimo. Ora oleh kang urip ngono ora. Nek lakoni ya Allah ora cerdas. Bahaya, enggak baik bagi agama itu tidak ada.